Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tetap semangat untuk belajar ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA, SPDB, dan PPKN. Yang pertama, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Cara benda menghasilkan bunyi. Setiap alat musik yang dimainkan menghasilkan bunyi. Dan bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar di dalam alat musik tersebut. Perhatikan alat perkusi berikut ketika dimainkan. Saat membran perkusi dipukul, membran tersebut bergetar hingga menggetarkan udara di dalam perkusi. Akibat getaran tersebut, maka terjadilah bunyi. Nah, selain perkusi, ada alat musik lain yang bila dimainkan akan menghasilkan bunyi. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul, digesek, dipetik, ditiup. Angklung dimainkan dengan cara digerak-gerakkan. Ini gambar angklung ya. Terus recorder dimainkan dengan cara ditiup lubang tertentu dan ditiup. Pianika dimainkan dengan cara ditekan touch-nya kemudian ditiup. Anak-anak pernah melihat pianika? Tentunya sudah. Menurutmu, apa bunyi yang terdengar ketika memainkan alat musik ini? Ini kira-kira namanya alat musik apa ya anak-anak? Nah, betul, itu namanya gitar. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Dan selanjutnya, namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki benda yang dapat merambatkan bunyi. Menurutmu media manakah yang paling cepat merambatkan bunyi? Jawabannya yaitu benda padat. Nah, kita mulai belajar tentang keragaman budaya. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah, di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya di Indonesia dari tangkram? Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Tari Bungyong Jumba dari Aceh. Bungyong Jumba berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungyong Jumba. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, saat berdiri dan saat duduk. Yang pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan kedua kaki ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kiri 2 kali. Hitungan 4 kali 8. Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. Yang selanjutnya, gerakan B. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat, ditarik ke atas, kaki ke kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah,
kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian ke kanan ke kiri sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Perhatikan gambarnya baik-baik ya anak-anak. Nah, gerakan yang selanjutnya yaitu yang C. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian ke kanan ke kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Nah, anak-anak nanti bisa mempraktekkan seperti pada gambar. Selanjutnya, gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan. Dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan ke tempat sambil diayunkan. Hitungan 4 kali 8. Dan selanjutnya gerakan E. Kedua tangan memegang bahu. Tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian ke kanan dan ke kiri. Hitungan 2 kali 8. Keberagaman Indonesia sangat indah sekali, bukan? Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat berpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka masing-masing. Nah, dari ilustrasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa mengidentifikasi Pak Sami itu berasal dari suku Maluku dan berbahasa Maluku. Makanan khasnya yaitu bubur sagu, ubi, sambal cocolo, dan alat musiknya yaitu tahuri, ukulele, pakaian adat daerahnya, baju cale, tarian, tari lenso, kebiasaannya murah senyum, suka bercanda. Sedangkan Pak Encep asalnya dari Sunda. Bahasanya Sunda, makanannya yaitu nasi timbel, dodol Garut. Alat musiknya kecapi, pakaian daerah, kebaya, tarian, tari jaipong, tari topeng. Kebiasaannya yaitu murah senyum, suka bercanda, dan sopan. Pak Made berasal dari Bali. Bahasanya Pak Made yaitu bahasa Bali. Makanannya ayam betutu, alat ceng-ceng Bali, pakaian daerah, payas agung, tarian, tari kecak, tari jenger. Kalau kebiasaannya, mohon maaf bu guru tulisnya itu keliru. Kebiasaannya yaitu murah senyum, suka bercanda, dan sopan. Dan Pak Udin itu berasal dari Betawi. Bahasanya Betawi. Kalau Pak Nur berasal dari bahasa Jawa. Nanti anak-anak bisa melengkapi sendiri makanan, alat adat, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan dari Pak Udin dan Pak Nur. Kalau tidak bisa, coba anak-anak bisa tanya kepada ayah ibu di rumah. Nah, sampai di sini sudah paham belum anak-anak? Walaupun kita berbeda, tetapi harus tetap satu. Selanjutnya, Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terkait
oleh rasa Keberagaman di persatuan dan Indonesia kesatuan. terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Kerukunan yang akan tercipta jika kita saling menghargai pendapat orang lain. Itu tadi pelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk belajar ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.